Dengarlah hukum Tuhan, yaitu dari Kolose pasal 15, peringatan akan orang yang meninggal. Kita mempercayai dan menyaksikan kematian adalah akhir dari hidup manusia di dunia ini. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Ada keselamatan bagi orang yang percaya. Yesus Kristus yang telah bangkit itulah yang membangkitkan orang dari kematian. Dialah Tuhan dari orang yang hidup dan yang mati. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, yang setia sampai akhir. Gereja menyelenggarakan peringatan bagi orang yang meninggal untuk menyadarkan iman kita, supaya kita mengingat akan akhir hidup kita sendiri, serta meneguhkan pengharapan akan kemenangan Kristus mengalahkan kematian. Demikian juga pengharapan akan kerajaan sorga sebagai tujuan jiwa roh kita dan persekutuan orang percaya dengan Tuhan Allah hingga kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Dengan ajaran ini, kita menekankan pengharapan keselamatan manusia dari antara orang yang mati di dalam Yesus Kristus. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang hidup dapat menerima berkat dari orang yang mati. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa orang yang mati dapat berhubungan dengan orang yang hidup dengan mendoakan arwah-arwah. Kita menentang pandangan yang mengatakan bahwa haruslah mendirikan tugu untuk menghormati orang yang mati sebagai cara menerima berkat bagi keturunannya. Dan dengan ajaran ini, kita menolak semua bentuk ajaran agama kekafiran, terutama ajaran tentang roh yang mengatakan roh orang yang meninggal itu hidup dan roh orang yang meninggal itu menjadi hantu dan roh leluhur atau sumangot. Pada waktu peringatan orang yang meninggal, baiklah kita mengingat untuk mengucap syukur kepada Allah akan segala perbuatannya yang baik pada waktu masih hidup, tetapi tidak untuk memohon berkat dan tanda kesurupan yang telah meninggal itu. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita memuji Tuhan.
Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan bangkit kembali, serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkan segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami, agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan. Janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini, ya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kor Punguan Ina HKBP Tamarunang.
Marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita mendengar firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk Minggu 23 setelah Trinitatis ini, yaitu dari kitab Sefanya pasal 1 ayat 1 sampai 7. Firman Tuhan yang datang kepada Sefanya bin Kosi bin Gedalia bin Amaria bin Hizkia dalam zaman Yosia bin Amon, Raja Yehuda. Aku akan menyapu manusia dan hewan. Aku akan menyapu burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut. Aku akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi. Demikianlah firman Tuhan. Juga mereka yang sujud menyembah di atas sotoh kepada tentara langit, dan mereka yang menyembah dengan bersumpah setia kepada Tuhan, namun di samping itu bersumpah demi dewa Milkom. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh, Tuhan telah menyediakan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Demikian firman Tuhan. Berbahagia orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor Remaja Naposo HKBP Tamarunang.
Marilah kita memuji Tuhan. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian lansia dan keluarga HKBP Tamarunang.
Kor Punguan Ama HKBP Tamarunang.
Warta Jemaat.
Huriana hinahalongan nuaing saha mahita tu perningotan niya kanang muding siyan tonga-tonga ni huriata sa tahun parhuriaon imasian tanggal 27 November 2024 sahat tu 27 November 2025 marede mahita. Also arsak sait pe sai manosak do toto iko amatea tu sudena jolmai hamua kadongan sa porsyaon di bagasan guarin Tuhata Yesus Kristus
Sadarion, ingatot doa kadongata nang jumolomoding, siyan tonga-tongata di bagasan sa taon parhuriaw nun. Da mga rukari lungun, manang sidang olok kita nuwaing disi. Ay tapatupa pe, paningotan dia ka nang modingi, na paingotok kita dui, pabuah hita pe moding do musye, so ngolongata na modingi. Jalata kaporsay do, dadaha matian ujung ni pardaranata, tung dalan hangoluad dui. So nilo ni Apostel Paulus tuhuria Korintus, kaya pala Tuhan ima na tuat sugot siyan benwagijang, mardongan suara ni situan ni suruh-suruan ni dibata, doot mardongan sarune ni dibata, dungi ehe majumolo aka namate, aka na marhiti-hiti Kristus. Aka oma kuar-kuar ni ruas ni huriata, nang marujungulu di bagasan na sa taon parhurianon, na perjulu. Nurhayati boru Siregar, na makabaluhon ni amang hagultom, dohot sada dadanak. Tubu pitu Maret, sada siya pitu-pitu, marujungulu 20 Desember 2024. Tutup umur 44 tahun sia bulan. Sian alamat Jalan Bagong Tulu, Blok D, Garing 15, Sian, Wilayah 2. 2. Reja Haria Wijayanta Silalahi, na hinabaluhon ni Inang Eka Boru Simarmata, dohot sada dadanak. Tubu 28 November 1985. Marujungolu 3 Februari 2025. Tutup umur 30 tahun 2 bulan. Sian alamat Jalan Palapa 2 nomor 45, Sian, Wilayah Tolu. Tolu Situa Albert Dongoran Siregar, na hinabaluhon ni Inang M. Boru Pardusi, dohot 4 dadanak. Tubu 7 Februari 1945. Marujungolu 21 April 2025. Tutup umur 80 tahun 2 bulan. Sian alamat Pondok Asri Tolu G5/5, Sian, Wilayah 2. 4. Johnson Jeffries Hutapea, na hinabaluhon ni Inang H.R. Boru Hutabarat, dohot 2 dadanak. Tubu 28 November 1976. Marujungolu Sia November 2025. Tutup umur 48 tahun 10 sada bulan. Sian alamat BTN Pesona Alam Mas C nomor 5, Wilayah Sada. Nunga maradian na sida siya nasa ulon na di Portibion, alinang pe ikon ape tu ganuk jol mahamat yani. So nang masa tu akka haulongon ni rohata nang jumoloy, di bagasan pangaramotin ni dibatado nang akay saluhut na, ay Kristus do Tuhan ni na mangulu dohot na mate. Idok di pangukapon 20 ayat 12. Dungi huidama akan au matei, akan amet-met nang akan abalga. Jong-jong di jolo ni habang say. Jadi diukap maka buku. Dungi diukap masada buku nasing. Ima buku hanguluan. Gabi diuhumi mah akan amatei marguru tunatar surat.
di bagasan aka bukui hobar tu nani ulan na sidabi. Porsia do hita Tuhanido nama jauh hita musi asa masih paidaan di labung ni tuhata ala ni rap jongjong mahita saluhutna jala marede mahita sian bukede nomor 347 ayat sada dohot ayat tolu. Sai masih pahidan dona porseai dung saat belakana Tuhan sonangani Tuhan sonangani saya masih pahidan air. Atong tapuji madebata ala di parade di hita inganan na sonang nadul umuli cara duminggan siya nasa na adong di hasiangan o inganan na hotro di sa aliling nililing na amin hudul mahamu. Marilah kita memuji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan 1A, 1B, dan 2.
Untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saat ini bersama di gereja ini ataupun yang mengikuti secara live streaming, begitu juga buat Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih yang baru ini bersama-sama beribadah dengan kita di gereja ini, kiranya cinta, kasih, dan damai sejahtera dari Tuhan tinggal diam di dalam hati kita dan memberkati kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi nats khotbah di minggu kita pada saat ini, di minggu ke-23 setelah Trinitatis, dan tepat di minggu ini juga kita akan memperingati orang-orang yang sudah meninggal di dalam 1 tahun gerejawi ini, karena di minggu ini juga dinamakan akhir tahun gerejawi, yaitu yang diambil dari kitab Wahyu pasal 20 dimulai dari ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membacakan untuk kita dapat mengikutinya dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, suatu hal yang tidak bisa kembali, yaitu yang dinamai dengan waktu. Oleh karena itu, ada yang mengatakan, ungkapan yang mengatakan bahwa hari ini adalah kenyataan, hari kemarin adalah sejarah, hari esok adalah harapan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak terasa kita telah melewati satu periode, 1 tahun gerejawi yang dimulai dari 23 November 2024 dan tepat pada hari ini 23 November 2025. Dan saya yakin banyak yang sudah kita hadapi, banyak yang sudah kita lewati, baik suka, baik duka, baik rasa kecewa, baik kegagalan, baik keberhasilan, ataupun sembuh dari penyakit, atau yang saat ini masih mengidap penyakit, atau banyak hal yang lain yang sudah terjadi dan sedang kita lalui di dalam 1 tahun ini, terkhususnya tepat pada saat ini. Tadi nama-nama jemaat yang dibacakan, saya sempat terdiam. Tuhan, ternyata di dalam satu periode ini, terhitung 23 November 2024 sampai 23 November 2025, ada 4 orang jemaat
yang sudah meninggal. Ada yang sudah tua sampai 80 tahun, tetapi ada yang masih muda, 38 tahun, 39 tahun. Iya. Yang sebenarnya masih banyak hal-hal yang harus dia perbuat, yang harus dia laksanakan, yang harus dia tindaki di dalam kehidupannya. Tetapi di sini mengingatkan kita, ternyata bukan kita yang punya kehidupan kita. Tidak bisa ternyata dengan apa yang ada dengan kita itu memperpanjang waktu kita 1 menit, jangankan 1 menit, 1 detik, itu tidak bisa. Karena semuanya Tuhan yang tentukan. Oleh karena itu di dalam firman Tuhan pada saat ini, melalui nas kita pada saat ini menekankan kepada kita, memento mori, ingatlah hari kematianmu. Dan kita percaya kematian bukanlah akhir dari kehidupan, tetapi melalui kematian mengantarkan kita kepada kehidupan yang kekal. Dan di dalam nas ini juga dibekali kita, ternyata di dalam kehidupan kita, baik di dunia ini ataupun di surga yang Tuhan telah siapkan, ada 3 buku. Yang pertama, buku register di gereja. Oleh karena itu, setiap orang yang sudah lahir akan disuruh, bawalah ke gereja untuk dimateraikan, terdaftar di buku gereja dan terdaftar juga di buku kehidupan. Kalau orang Batak katakan Pustaha Hangguluani. Yang kedua, ada kitab. Melalui kitab Wahyu pada saat ini menekankan, ada kitab yang mencatat tentang tindakan dan perbuatan. Serta yang ketiga, ada kitab, yaitu kitab kehidupan. Bolehkah ditampilkan di ayat yang ke-15? Saya akan bacakan ayat yang ke-15. Saya akan bacakan untuk kita. Begini dikatakan di ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan ini, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Ya. Ini bukan untuk menakut-nakuti kita, tidak. Ini bukan hanya untuk mengancam kita, tidak. Tetapi nats ini membekali kita. Jangan pernah tanyakan apakah kehidupanku sudah baik. Jangan pernah pertanyakan apakah aku sudah melakukan hal-hal yang baik. Tetapi pertanyakan di dalam pertumbuhan imanmu, apakah namaku tercatat di buku kitab kehidupan itu? Ini menjadi perenungan untuk kita. Oleh karena itu, nats pada saat ini membekali kita untuk mengajak kita merenung serta mengajak kita mengevaluasi perjalanan kehidupan kita, mengevaluasi pertumbuhan iman kita yang selalu kita akhiri dengan kata amin. Aku percaya. Doa atau apapun itu kita akhiri dengan kata amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, memento mori, ingatlah hari kematianmu. Saya yakin dan saya percaya, Bapak Ibu, saudara-saudari juga, saya yakin tertanam di dalam hati kita. Kita adalah pewaris kerajaan surga. Amin. Kenapa ragu? Kita adalah pewaris kerajaan surga. Amin. Iya. Serta ingin disampaikan
Tadi kita mendengarkan nama-nama yang sudah meninggal. Pertanyaan, tahun depan apakah kita masih mendengarkan atau kita didengarkan? Tahun depan apakah nama kita yang ada di situ atau tidak? Tetapi kita harus memahami konsep pertumbuhan iman yang dikatakan Paulus. Dalam bahasa Batak dikatakan, ai Kristus do hangolu diau jalalaba nang hamatian. Bukan akhir perjalanan kehidupanku yang namanya kematian. Aku tidak akan takut tentang kematian. Amin. Oleh karena itu ada lagu bahasa Batak bukendi, di surga hasonangani. Itu teh. Atau ada lagu bahasa Batak, tu dia ho duma teho. Musik. Kata terakhir, ingotik. Iya. Atau di dalam bahasa Indonesia, agar mungkin kita yang kurang paham bahasa Batak, agar kita juga bisa merasakan bagaimana Tuhan mengingatkan, kalau ku cari damai hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat, tak seorang pun dapat, hanya Yesus. Apa kata terakhir? Hanya Yesus jawaban. Kenapa saya katakan begitu? Kematian selalu dipertanyakan di dalam kehidupan kita. Kalau boleh kita mengevaluasi. Kalau orang Batak, maaf amanginangnya, kalaupun saya tegur di sini, kalau berbicara tentang kematian apa katanya? Kalau di rumah, satebi jabuon. Seolah-olah padahal imannya mengatakan ketika Yesus bangkit dari kematian, nunga dalu hamatian, di dia sorobmi hamatiani. Tetapi kita takut. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini yang akan tertanam di dalam kehidupan kita. Kalau memang sudah kuat di dalam pertumbuhan, kalau memang sudah kuat di dalam pondasi, ternyata kematian bukan untuk ditakuti. Tetapi kematian adalah tingkatan lanjutan untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Tetapi untuk menggapai itu, firman Tuhan pada saat ini mengajak kita untuk merenung seperti yang saya katakan tadi. Bagaimana nas ini menekankan tentang sebuah hukuman yang terakhir. Mungkin kita sering menonton biasanya ini di TV One atau di mana biasanya yang ada tentang kasus-kasus. Iya, sebuah pengadilan, ada hakim, ada terdakwa. Mungkin yang kita lihat ada pengacara pembela atau apapun itu. Tetapi di dalam nas ini yang ada hanya hakim dan terdakwa serta buku-buku kitab. Dan yang menjadi hakimnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Sesuai dengan pengakuan iman kita, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang
mati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, di minggu kita saat ini mengingatkan kita, mari mengevaluasi kehidupanku. Kalau boleh kita lihat, banyak hal-hal yang indah tetapi sudah luntur. Tadi saya sempat diskusi dengan seorang penatua, seorang sintua. Kalau dulu di kampung halaman, sebelum hari Minggu dapat ujung tahun parhuriaun atau akhir tahun gerejawi, kebanyakan orang-orang di kampung hari Jumat, hari Sabtu berziarah. Iya, bukan untuk mengenang yang sudah mati ini, tetapi merenung. Kalau aku sudah mati, masih adakah orang yang mengingat aku? Serta mengingatkan imannya. Ternyata tidak ada yang kekal. Hanya di dalam Kristus kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Kalau boleh tadi kita lihat, kuatnya langit, kuatnya laut, itu tidak akan mampu bertahan. Malah semuanya akan dihancurkan sampai tidak ditemukan tempat letaknya awalnya. Mengingatkan, ternyata semua ada waktunya. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu, firman Tuhan pada saat ini menekankan, poin yang berikutnya menekankan, Mari tanamkan di dalam kehidupanmu, mari tanamkan di dalam pikiranmu, mari tanamkan di dalam hatimu bahwa aku adalah pewaris kerajaan Allah. Oleh karena itu, kehidupanku adalah cerminan firman Allah. Kehidupanku bukan batu sandungan untuk pertumbuhan iman orang lain, tetapi kehidupanku adalah cerminan firman Allah. Tidak ada lagi yang namanya benci, tidak ada lagi namanya kesal, tidak ada lagi namanya kecewa, karena tidak ada gunanya hanya menghabis-habiskan waktu. Lebih bagus waktu yang ada yang Tuhan berikan bisa semakin menumbuhkan imanku. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, seorang bapak gerejawi pernah mengatakan bahwa kehidupan seseorang sama seperti buah tanaman. Ketika dia lahir, ini ibaratkan sebuah tanaman yang masih muda. Sampai dia nanti dewasa, sampai ajal menjemputnya, sampai Tuhan katakan engkau telah selesai, tanaman itu akan mati dan gugur. Tetapi sebelum dia sampai mati dan gugur, banyak yang dia hadapi. Derasnya angin, terkadang batangnya kecil tetapi buahnya besar. Dia harus menanggung beban yang sangat luar biasa. Tetapi yang punya tanaman tetap akan menjaga tanaman itu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Sampai orang nantinya mengatakan, luar biasa tanaman yang kau jaga. Walaupun batangnya kecil, walaupun deras angin, walaupun harus kena sinar matahari, walaupun harus kena derasnya hujan, tetapi dia mampu bertahan sampai berbuah dan berbuah yang manis. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, oleh karena itu melalui nas ini menekankan kita, mari pahami, ternyata ketika aku sampai pada saat ini, Tuhan masih menginginkan aku berbuat untuknya. Seperti yang lagu sering dinyanyikan, hidup ini adalah kesempatan, hidup ini, apalagi lanjutnya, baru apalagi, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini, kalau di situ kan, hidup ini
harus jadi berkat. Tetapi kehidupan kita yang sudah diberkati, maka kita mengatakan hidup ini sudah jadi berkat. Karena kehidupan kita sudah jadi berkat, maka kita meminta kepada Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Ya. Ini adalah perenungan yang harus kita pikirkan di dalam pertumbuhan iman. Ternyata pertumbuhan iman itu akan diakhiri dengan kata amin, yang artinya ya dan pasti. Tidak ada keraguan-raguan di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan ketahuilah, hal yang tidak bisa kita beli adalah waktu. Oleh karena itu, firman Tuhan pada saat ini telah menunjukkan kepada kita bagaimana nantinya. Kalau berbicara kitab Wahyu, apakah ini sudah terjadi? Belum. Tetapi ya dan pasti akan terjadi. Untuk mendapatkan itu bagaimana? Bagaimana perenungan yang harus aku perbuat? Apakah kehidupanku hanya bisa menilai kehidupan orang lain? Apakah kehidupanku hanya bisa menjelek-jelekkan orang lain? Atau kehidupanku adalah cerminan firman Allah? Bapak Ibu saudara-saudari, melalui ibadah pada saat ini, kalau kita tadi boleh lihat, bolehkah dibuka di epistel multimedia di ayat yang ke-7? Ini yang ingin disampaikan untuk kita, dan ini yang terakhir. Saya tidak akan panjang lebar. Ini yang terakhir. Apa yang dikatakan di ayat yang ke-7? Sudah dapatkah? Ya. Ini yang ingin disampaikan. Kalau memang Tuhan, kehidupanku akan menjadi cerminan firman-Mu. Aku tahu Tuhan, banyaknya tantangan, lika-liku, dinamika kehidupanku. Apa yang harus aku perbuat? Ayat 7 mengatakan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan Allah, sebab hari Tuhan sudah dekat. Sungguh Tuhan telah menyiapkan perjamuan korban dan telah menguduskan para undangannya. Yang disampaikan berdiam dirilah. Berdiam diri bukan harus diam, tetapi kita fokuskan kehidupan kita hanya kepada Allah. Bukan lagi memfokuskan kehidupan kita kepada pergumulan, persoalan, tantangan di dalam kehidupan ini. Yakinlah Bapak Ibu saudara-saudari, tercipta sebuah gembok, itu ada kuncinya. Adapun persoalan yang berat di dalam kehidupan kita, yakinlah itu akan ada kuncinya. Itu akan ada solusinya. Yang harus kita perbuat hanya berdiam diri, meminta, ya Tuhan, mampukan aku. Ya Tuhan, bimbing aku. Ya Tuhan, kuatkan aku. Tidak perlu menunjukkan seolah-olah. Kalau kita boleh ingat khotbah minggu lalu yang disampaikan oleh Mang Preses, seolah-olah berdiam diri di hadapan Tuhan, ternyata tidak berdiam diri. Tetapi firman ini mengajak kita, mari berdiam diri dan memfokuskan kehidupanmu. Apapun yang terjadi pada saat ini, pergumulan apapun, duka cita apapun, kesedihan apapun, kesuksesan apapun, berdiam dirilah di hadapan Tuhan, agar Tuhan yang memberkati kehidupanmu untuk bisa menyiapkan kehidupan kita sampai di kehidupan kekal yang Tuhan telah siapkan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta
di dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, melalui firman-Mu pada saat ini yang telah membekali kami, membimbing kami untuk dapat memfokuskan kehidupan kami kepada salib-Mu. Bukan hanya sebuah simbol penderitaan, tetapi salib-Mu menjadi simbol penyelamatan di dalam kehidupan kami. Benar ya Tuhan, banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami yang tidak terpikirkan kami, tetapi di dalam iman kami mengatakan Tuhan hadir menguatkan kami, memampukan kami, mengurapi kami, serta memberkati kami di segala aspek kehidupan kami, baik suka, duka, pergumulan, masalah, ataupun segala jenis penyakit yang hadir di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan yang membimbing kehidupan kami. Mari Tuhan berkati kami pribadi, lepas pribadi, terkhususnya jemaat-Mu yang beribadah dengan kami di gereja-Mu yang kudus ini, ataupun yang harus mengikuti ibadah secara live streaming. Tuhan yang mempunyai kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Tuhan yang memberkati kami ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk gereja-Mu yang kudus ini. Tuhan memberkati gereja-Mu ini. Tuhan memberkati semua para halado yang ambil andil di dalam setiap pelayanan, terkhususnya di dalam pelayanan pada hari ini. Kiranya setiap pelayanan-pelayanan yang dapat dilakukan pada hari ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk program-program yang sudah berjalan dan yang akan berjalan, yang dilaksanakan oleh gereja ini ya Tuhan. Berkati setiap program-program yang sudah berjalan, dan Kau mampukan seluruhnya perhalado dan jemaat untuk dapat melaksanakan program yang akan berjalan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk setiap kegiatan-kegiatan dari panitia-panitia di gereja-Mu ini ya Tuhan. Baik panitia pembangunan gedung sekolah minggu, panitia pesta Gotilon dan ulang tahun yang telah terlaksana, begitu juga buat panitia-panitia Natal yang akan bekerja untuk dapat melancarkan melaksanakan kegiatan-kegiatan Natal kategorial di gereja-Mu ini ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati setiap panitia, terkhususnya seluruh jemaat-Mu, agar bersama-sama di dalam setiap kegiatan, dan kegiatan tersebut menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu yang di dalam 1 minggu ini di dalam kelemahan tubuh, yaitu Agusta Christine Boru Sianipar, Amang E Sianipar, Amang MFD Siregar, Amang YFA Sitorus, Inang ST Boru Sipayung yang pada saat ini telah beribadah bersama-sama dengan kami, Inang YK Boru Butar-Butar. Ya Tuhan, Engkau memberikan tangan-Mu yang kudus, memberkati tubuhnya, memberkati obat yang dimakan. Melalui obat yang dimakan, melalui para medis, itu adalah alat-Mu Tuhan, itu adalah media-Mu, memberikan kesembuhan, pemulihan untuk kehidupannya. Ya Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa untuk jemaat-Mu di dalam 1 minggu ini, bersuka cita atas pertambahan umur yang Tuhan berikan di dalam kehidupannya. Milton Novaldo Sinaga, Nopen Simatupang, Inang Ganda Boru Lumban Tobing, Inang Sah Rianta Boru Simbolon, Amang Insinyur Ramses Saragi, Inang HBR Boru Sinambela, Inang AST Boru Panjaitan, Junior, Inang Leni Satrian Boru Panjaitan,
Amang Ricardo nah ampun. Ya Tuhan, Tuhanlah yang menambahkan sukacita dan umur yang panjang serta damai dan anugerah di dalam kehidupannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk jemaat-Mu yang berulang tahun pernikahan di dalam 1 minggu ini. Amang D. Sitorus, Inang MCN Buru Pancetan, Amang S. Saragi, Inang ST Buru Sipayung. Ya Tuhan, Tuhan memberkati rumah tangganya, Tuhan memberkati anak-anaknya, cucu-cucunya, seluruhnya. Tuhan yang tinggal diam serta di dalam kehidupannya, yang menambahkan cinta, kasih, dan damai sejahtera di dalam kehidupannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa juga untuk seluruhnya jemaat-Mu ya Tuhan, yang di dalam pergumulan, baik persoalan di dalam ekonomi. Tuhan yang hadir, Tuhan yang membimbing, Tuhan yang menguatkan. Yang di dalam kelemahan tubuh, Tuhan yang campur tangan, yang memberikan kesembuhan ya Tuhan. Yang di dalam pengharapan, terkhususnya di dalam buah cinta rumah tangganya, Tuhan mendengar setiap doa-doanya, setiap harapan-harapannya. Tuhan yang memberikannya ya Tuhan. Begitu juga buat jemaat-Mu yang berjuang mencari pekerjaan yang terbaik dalam hidupnya. Tuhan yang menguatkannya, Tuhan yang membimbingnya, serta jemaat-Mu yang mencari jodoh. Tuhan yang memberkati kehidupannya ya Tuhan. Ya Tuhan, kami sadar kami manusia yang tidak pernah luput dari segala perbuatan dosa. Ampuni kami dari segala dosa-dosa kami. Terpuji, termulialah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 837 sambil menyerahkan amplop ke depan.
Jemaat saya undang untuk berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah Bapa yang kekal dan yang hidup selama-lamanya, hari ini kami mengingat saudara-saudara kami yang sudah meninggal mendahului kami kembali ke sisi-Mu. Engkau yang memegang kunci pintu surga dan telah membukanya bagi orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini hati kami tersentuh merenungkan akhir hidup kami dan hari kebangkitan kelak. Kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan melahirkan kami kembali ke dalam pengharapan yang hidup, sehingga kami dapat dibebaskan beroleh hidup yang kekal. Kami bukanlah berputus asa pada hari peringatan ini, tetapi makin merindukan tempat tujuan akhir hidup kami yang baka. Sudah banyak saudara-saudara dan kekasih kami yang Tuhan panggil kembali ke hadapan-Mu, dan akhir hidup mereka menjadi peringatan bagi kami untuk berpengharapan kepada Tuhan Yesus pada akhir hidup kami masing-masing. Gerakkanlah hati kami agar dapat berbuat teladan yang baik bagi keturunan kami. Berilah penghiburan bagi orang yang sesat dan orang-orang yang berduka cita, agar mereka jangan hanya meratapi kesedihannya dan berputus asa. Baharuilah perhatian mereka agar melihat dan berpengharapan kepadamu di surga. Berikan Roh Kudus kepada kami yang memberi kesaksian bahwa kami telah menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pewaris kerajaan-Mu. Jauhkan dari kami hati yang bimbang dan ragu, agar iman kami tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus, pohon kehidupan, dalam perjalanan keluar dari lembah kegelapan maut. Bila mata semakin kabur, bukalah mata hati kami agar dengan jelas melihat jalan kepada kehidupan yang kekal. Bila lidah kami sudah menjadi keluh dan tidak dapat lagi berkata-kata, kuatkanlah kami dengan Roh Kudus agar kami dapat mengucapkan, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan rohku. Terangilah senantiasa hati kami agar selalu siap
dan waspada, serta tetap tenang untuk menyambut akhir hidup kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Memento mori, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.